Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Di cerita aku kali ini, aku akan ngebahas sebuah gangguan yang terjadi kepada diriku. Jadi berapa hari ini tuh aku ngalamin gangguan sulit tidur, kemudian rasa gelisah serta kayak selalu mimpi-mimpi yang gak baik. Dan akhirnya aku coba untuk observasi. Aku memberanikan diri untuk mengobservasi apa sih sebenarnya yang mencoba untuk mengganggu aku di bulan puasa ini. Jadi sebelum aku masuk ke cerita, aku mau ngucapin selamat menjalani ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kalian tahun ini bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik dalam segi agama, rohani, dan perubahan sikap kita semua. Amin, amin. Oke, langsung aja tanpa pikir panjang kita masuk ke dalam cerita. Jadi, udah selama 3 harian ini aku ngalamin rasa yang gak nyaman. Seperti gelisah dan sulit tidur, serta selalu mendengar suara-suara yang aneh. Kebetulan aku lagi ditinggal sendiri. Jadi sekarang aku tuh lagi ada di rumah orang tua angkat aku, karena mereka lagi ada pergi ke luar kota selama sebulan lebih bahkan, dan akan kembali mungkin setelah lockdown area selesai. Dan kali ini aku ada di rumah sendirian. So, semua berawal ketika aku menemukan ular berwarna putih di area belakang rumah. Biasanya menurut pengetahuan aku maksudnya yang aku tahu, ular itu identik dengan bangsa makhluk astral yang merubah dirinya atau berkamuflase menjadi binatang berbisa. Dan ini sedikit aneh. Kenapa? Ya karena ularnya berwarna putih dan matanya dia agak berwarna merah gitu, jadi albino. So, tapi kecil, nggak besar. Warnanya dia putih dan kecil. Gue fobia sama ular. So, aku cuma ngelihat aja, tapi jelas banget aku ngelihat itu ular berhadapan dengan aku, dan I don't know, like itu mungkin king cobra atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kepalanya dia naik seperti kobra, tapi ularnya masih kecil. Dan I don't know what is that. Tapi yang jelas itu yang aku lihat. Dan itu bukan terjadi di pagi hari atau siang atau sore, jadi senja. Ya mungkin kalian bisa nentuin, atau mungkin ini sekedar rasa takut aku aja, nggak tahu gimana. Ular itu ada waktu aku lagi pengen ngambil baju. Jadi gini, baju aku tuh ada di luar rumah, di jemuran gitu. Dan aku mutusin buat ngambil baju itu pada saat menjelang senja, menjelang buka puasa. Aku mandi, aku ngambil baju keluar, kemudian aku ketemu sama ular itu. Itu gangguan pertama. Namanya gue fobia, so gue nggak heranin ular itu ada. Gue langsung kaget. Gue keluar dari rumah mau ngambil baju tuh. Setelah gue dari jemuran, gue ambil baju, gue balik ke kiri. Jadi di kiri badannya aku tuh ada tandon, ada ini gitu, ada tempat-tempat, ada daun-daun kering gitu, terus ada tempat-tempat kayak ember baskom kayak gitu. Dan aku ngadap ke kiri, tiba-tiba aku langsung ngeliat ular itu, dan ular itu berdiri, kepala dia kayak king cobra gitu modelnya, tapi kecil banget, dan warnanya dia putih. Kaget dong, namanya gue fobia dengan ular. Itu jelas banget gue lihat itu ular, dan itu seperti kobra, warnanya putih, dan itu jelas banget. Gue kaget.
sekaget-kagetnya gue dengan orang fobia, ya lo tau lah bagaimana orang-orang fobia, namanya dia takut, dia just bakal histeris. Kemudian aku langsung lari dan yang forget it, nggak mau pikirin itu lagi. Itu hari pertama. Hari kedua gue dapat double, ada lintah di depan rumah dan juga ada suara-suara di dapur yang sedikit mengganggu, seperti berbisik gitu. Kemudian jendela kamar yang sering dipukul kayak pek 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 kayak gitu. Jadi kayak jendela kamar yang dipukul 3 kali gitu. Dan setelah itu aku masih nggak terlalu mikir, oke, terserah kalian mau ngapain di luar sana, kalian mau bagaimana, kalian mau ini, terserah kalian. Never mind, aku nggak pernah pikirin itu. Ya, terserah kalian mau bagaimana, yang penting aku still safe di kamar dengan lagunya aku, dengan kesibukan aku di kamar. Whatever kamu mau lakuin apa aja terserah. And then di hari ketiga, karena dengan semua gangguan itu aku merasa sedikit terganggu dan aku merasa susah nggak tenang. Aku mutusin untuk tidur di rumah salah satu keluarga aku, dia nggak jauh juga dari rumahku, dari rumah ibu angkat aku, orang tua angkat aku. So aku tidur di sana. Dan di hari ketiga itu aku mendapatkan mimpi. Biasanya memang aku sulit tidur dan bisa tidur setelah jam 12 lewat, jam 1, jam 2 gitu lah, baru bisa tidur. Dan entah kenapa ngantuk banget, udah di jam 9 tuh ngantuk banget, capek banget, lelah banget rasanya. Kemudian akhirnya aku tidur dan aku mendapatkan mimpi begini. Sosoknya perempuan dalam kondisi yang hamil, rambutnya itu seperti kayak gimbal, tapi bukan gimbal ke bawah ya, kayak apa ya, dia rambutnya kayak acak-acakan gitu. Pakai baju warna hijau, pakai rok warna putih, baju kaos warna hijau dan roknya warna putih. Dia mengandung, dan kalian tebak ini yang paling serem dan ini yang paling pertama aku lihat. Anaknya itu kontraksi. Jadi kayak sosok ini tuh kayak di dalam kandungannya, maksudnya dia tuh mengandung anak, tapi anaknya itu yang bisa nendang. Jadi gini, dia nendang perut itu, anak itu bergerak di dalam perut, dan yang ketika dia bergerak itu perutnya itu kayak langsung kayak, kalian tahu nggak sih ketika kalian ngepres barang atau ngepres makanan yang dipres yang dihilangkan udaranya gitu. Terus kayak gini deh, kalian masukkan barang ke dalam plastik, terus kalian harus mau dipres yang udaranya harus dikeluarin dulu gitu, otomatis kan bakal ngepres, dan barang-barang yang ada di dalam itu tuh kayak makanan yang di dalam tuh kayak apa ya, kayak neken, dan kalian bisa ngeliat bentuknya gitu loh, rapat banget kan. Nah, jadi kondisinya si wanita itu, perutnya dia begitu guys. Jadi dia ngandung, tapi ketika bayinya dia itu gerak, tiba-tiba perutnya dia itu kayak kempes, kayak merap, kayak apa ya, kayak ngepres gitu. Kemudian yang muka bayinya, badan bayinya itu kayak kelihatan jelas banget, yang kayak kalian ngepres makanan, ngepres barang makanan yang di vakum gitulah bahasanya, kayak gitu. Terus kalian bisa ngelihat kan jelas itu bentuk makanannya bagaimana, kayak gitulah. Jadi secara langsung itu perutnya seperti orang yang hamil, tapi pada saat bayinya itu gerak, perutnya dia kempes, glek, terus muka bayinya kelihatan, badan bayinya kelihatan, terus buka lagi, dan ketika dia perutnya begitu, dia bunyi, pasti si sosok itu mengeluarkan suaranya kayak gitu. Jadi ketika perutnya dia kempes, dia bunyi kayak gitu, perutnya kempes kayak langsung dan itu sosok yang nyeremin banget, yang dia tuh badannya dia kurus, nggak ini, tapi rambutnya dia ikal, itu yang gue bilang. Terus dia bunting, kemudian perutnya dia itu ngandung, tapi
ketika dia perutnya kempes begitu, ya kalian bisa ngeliat sosok bayinya gitu. Bentuk bayinya itu kayak apa kalian bisa ngeliat. Terus dia bunyi yang kayak hi 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 gitu. Dan itu berulang-ulang. Itu dalam mimpi. Jadi dia kayak nunjukin ke aku, dia kayak nunjukin ke aku sosoknya dia seperti ini. Yang itu. Sosoknya dia seperti itu. Dan itu gak sekali. Dalam satu malam, gue ingat banget gue tidur jam 9. Gue ingat banget gue tidurnya jam 9. Dalam satu malam itu gue tertidur pertama, gue mimpi dia dan aku bangun lagi jam 9 lewat 11. Oke, ingat angka ini 9 lewat 11. Aku tidur kemudian aku kebangun di jam 9 lewat 11. Kebangun pertama jam 9 lewat 11. Kemudian aku coba untuk tidur lagi dan aku ngerasakan mimpi itu terulang kembali, tapi dengan rasa sesak napas. Jadi kayak ada fenomena ketindihan. Begitu. Kemudian aku tidur lagi kembali dan mengalami mimpi yang sama, tapi dengan fenomena ketindihan dengan sesak napas. Sosok yang sama terulang kembali, dia datang, kemudian dengan kondisi begitu dia buka bajunya dengan dengan perutnya yang masih hamil, kemudian kempes begitu, kempes kembali normal kayak gitu, tapi dengan bunyi yang lagi-lagi kayak hik 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 kayak gitu. Jadi di mimpi kedua ini aku kebangun lagi dan tebak aku kebangun jam berapa? Aku kebangun jam 9 lewat 15. Ya aku pikirkan itu tuh tidur aku tuh udah cukup lama gitu. Jadi oke, fine. Aku udah pikir oke, ini udah nggak normal, ini udah aneh, dan aku mutusin buat cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, main handphone sebentar. Sekitar ada jam-jam 10 lewat, baru aku tidur lagi. Dan akhirnya tidurku tenang, aku nggak mimpi lagi dan udah nggak gelisah gitu. Aku nggak tahu sosok ini itu apa, aku nggak tahu sosok ini itu jenisnya, maksudnya dia datang dari mana, aku belum tahu. Yang jelas selama 3 harian itu ternyata dia yang mengganggu aku. Setelah bagaimana aku tahu? Karena aku melakukan observasi yang akhirnya aku memberanikan diri untuk oke, fine, aku ngebuka mataku yang selama ini bukan tertutup, yang selama ini aku nggak mau terlalu fokus dengan dunia itu dulu, karena aku baru kayak membersihkan diriku dari permasalahan, dan aku baru baru bangkit gitu dari terpuruk. So di sini aku baru aku beranikan diri untuk membuka mata, terfokus kembali dan mengatur fokusku kembali. Aku pengen lihat. Ketika aku lihat selama mulai di 2 harian itu dia sering bolak-balik kayak sekelebat gitu di rumah, yang akhirnya dia mau nampakkan dirinya, dia datangin aku dari mimpi, dan aku belum sempat observasi lagi itu jenisnya apa dan kenapa dia datang sama aku, tujuannya dia apa gitu. Belum tahu, masih penasaran juga sih kenapa dia begitu. Dan setelah aku ngelakuin itu tadi, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, kemudian aku main handphone, di situ aku udah nggak diganggu lagi sampai saat ini. Yep, dan tapi suara-suara itu di belakang sedikit berkurang, tapi aku rasa itu sudah bukan dia gitu. Mungkin itu cerita yang bisa aku berikan buat kalian. So nantikan cerita-cerita aku selanjutnya, dan
Bye-bye.